Halo semuanya, selamat datang kembali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapan aja nontonnya, pokoknya selamat datang kembali di konten OG-nya Standar Miring nih. Jadi kemarin, kalian udah nonton video-video rider punya cerita sebelumnya. Di season 2 ini kita mau bikin episode spesial. Kenapa gue sebut spesial? Karena kita harus menjalankan perjalanan sekitar 3,5 jam untuk bertemu orang ini. Motor yang ada di belakang, ownernya yang ini nih. Halo teman-teman semua, kenalin, nama gue Muarif. Gue dari Depok, tapi saat ini stay-nya di Jatinangor. Oke, jadi Muarif ini teman gue di Depok, yang sekarang lagi nggak di Depok. Sekarang lagi di Jatinangor, dan ke Jatinangor dia bawa ini. Motor apa nih? Ini motor Honda GL Pro Black Engine, 145cc tahun 94. Tahun 94? Iya. Oke, ini motor berarti lo pakai tiap hari ya? Ya, buat daily use gue. Buat lo ngampus-ngampus gitu? Betul. Pertanyaannya simpel nih sebenarnya kan. Lu kan berarti merantau kan? Betul. Dari Depok, jauh-jauh ke Jatinangor. Ya walaupun gak jauh-jauh banget ya. Cuma kan berarti lu di sini tinggal sendiri. Pertanyaannya, kenapa sih pakai motor ini? Dan ini tuh motor pilihan lu kah atau gimana? Emang lu seneng yang klasik-klasik? Gimana tuh menurut lu? Oke, sebenarnya awalnya ini motor punya bokap gue. Oh, punya bokap lu? Ya, jadi masih tangan pertama dan FYI, jadi ini motor bucinnya bokap gue dulu gitu. Oh, gila. Jadi zaman-zaman awal tahun 2000-an lah. Sorry, sebelum 90-an tuh bokap gue pakai motor ini buat bucin sama nyokap gue. Oke. Terus kebetulan waktu gue mau pindah kuliah di Jatinangor, gue rasa kayaknya asik juga bawa motor gini gitu buat Harian-harian. iya, harian buat ngampus gitu-gitu. Dan yaudah akhirnya, tapi lagi itu kondisi waktu gue mau bawa ke Jatinangor masih kurang bagus kondisinya. Jadi karbunya ada trouble, sehingga lagi itu sebenarnya gue nggak touring sih dari Depok ke Nangor, lagi itu gue kirim. Oh, dikirim motor ini? Ya. Karena lagi itu karbunya lagi agak trouble lagi gitu. Makanya dikirim sampai di Nangor, ya udah langsung gue reparasi, gue betul-betulin. Dan gue jadiin motor buat sehari-hari. Motor buat sehari-hari lu berarti nih ya, kampus, jalan-jalan sini. Iya. Sebenarnya ini tuh beneran motor pertama nih langsung dikasih bokap? Atau sebelumnya ada motor-motor lain sih sebelumnya? Sebelumnya sebenarnya gue pernah dulu dibeliin dari bokap juga sih, GSX begitu, GSX R150. R150? Ya, itu buat daily use SMA lah gitu. Cuma kayaknya kalau gue bawa ke Nangor buat ngampus kayaknya pegel juga ya. Makin jompo kan kita jompo gitu. juga ya. Ya udah akhirnya motor dijual. Di rumah adanya motor ini, daripada beli lagi ya udah izin bokap, dikasih izin bawa ke Nangor. Bawa ya. Sedikit fun fact tentang motor yang disebut Muarif tadi. Motornya adalah yang pernah di-review yang warna hitam. Yang punya Naxtor Rider, itu dulunya punya Muarif. Betul. Pindah tangan ya guys. Pindah tangan ke Naxtor. Dan Muarif sekarang pakai ini nih. Ini sebenarnya yang tadi lu bilang trouble, cuma karbunya aja atau ada lagi sih? Sebenarnya karbunya aja sih yang masalah paling ini ya, paling urgent gitu, karbu. Sisanya paling perintilan doang, kayak sempet lagi tuh si rem depannya agak trouble, cuma ya masih bisa diakalin pakai rem belakang. Tapi kalau misalnya buat masih bisa rem kaki kan gitu maksudnya, walaupun bahaya juga sih sebenarnya. Cuma yang paling urgent lagi tuh karbu, karena dia sebelumnya tuh kalau misalnya gue bawa dikit paling cuma 1-2 kilo mati kayak gitu. Kayak udah akhirnya memutuskan buat searching sama nanya juga ke temen gue, ke Arya ini disaranin buat pakai ganti karbu lah pokoknya. Ke Keihin gitu ya? Keihin kalau ya, PWK Keihin. PWK Keihin atau PWL ya? Antara itu. Gue agak lupa. Dan sekarang udah normal lagi. Udah lumayan normal ya? Alhamdulillah. Selain karbu gitu-gitu, berarti nggak ada masalah nih motornya? Aman sih sejauh ini, aman. Masih ori gitu. Alhamdulillahnya bokap gue dulu nggak aneh-aneh juga sih makanya. Nggak racing ya? Iya kagak, alhamdulillahnya ya buat daily use biasa aja gitu. Oh, nggak gel nganjuk ya? Agak beda nih, jangan agak sensor tadi ya. oknum itu. Ini kan sebenarnya motor dari ori standar gitu, pakai bokap lu sama nyokap lu dulu. Lu tuh pakai motor ini selain lu suka klasiknya, sentimental value-nya juga atau gimana sih? Iya sih, maksudnya kayak biasa di jalan kan gue ngelihatnya motor Win. Maksudnya ya bagus, gue juga seneng motor Win, motor CB gitu. Cuma kayaknya gue liat agak jarang deh kalau yang punya GL gitu.
kebanyakan kalaupun ada ya udah ditrondolin atau ya dimodif sesuai selera mereka lah gitu. Cukup jarang gue ngeliat lu nggak GL yang bikin masih kayak ori gitu gitu. Apa? Nggak bikin racing juga? Oh, mungkin nanti. Oh, nanti. Sekarang masih seneng gini. Oh, Alhamdulillah belum ya. Masih seneng orian dulu. Oh, Orion. Alhamdulillah. Berarti Gitu. emang ya pengen gini-gini aja, yang penting normal. Itu emang cakep sih standarnya tuh. Karena rata-rata orang biasanya nih kalau yang umum kita lihat di jalan kan yang distandarin kayak gini tuh ya biasanya CB, Betul. Win. Tuh. Kalau GL sendiri nih cukup sedikit sih peminatnya. Kalau yang pengen distandarin setelan bapak-bapak. Yeay. Yang kalau di video sebelumnya ada setelan Paguro Racing. Ini kalau Paguro naik gini telat nih kayaknya. Telat sih. By the way, waktu di Depok, gue sempat beberapa kali juga nyobain motor ini waktu baru banget nyala kan. Kayak masih rembes, waktu itu kan kita rapi-rapihin tuh sebelum dibawa ke sini tuh. Udah dirapi-rapihin segala macem. Ini gue bilang nih Paguro telat sih. Iya, agak telat. Paguro sih agak telat sih. Ini agak-agak bangun subuh lah kayak dia. Subuh langsung berangkat lah kayaknya. FYI aja waktu motor ini diserahkan ke Muarip, itu kan manggil gue kan. Ini cerita lucu dikit nih. Bagaimana motor ini bisa sampai ke Jatinangor? Ada cerita gue dikit-dikit. Gue pengen cerita dikit. Silakan. Jadi Muarip minta tolong, bisa tolong setutin nggak GL gue? Gitu. Oke, jam berapa nih? Siang. Gitu. Oke. Sepi kok jalan kok siang. Oke. Gue nunggu jam 11 nggak ada, jam 12 nggak ada, jam 1, jam 2, jam 3, setengah 4. Sini aja ke rumah gue naik Gojek. Oke. Pas gue naik Gojek nyampe sana tuh, jalan macet. Nah, dia bilang, "Bisa lewat belakang." Oh ya udah lewat belakang. Iya, kita keluar komplek lewat belakang kan. Betul, memang. Ketika keluar jalan raya, tanjakan turunan, Macet. itu dorong-dorong jadi. Dorong-dorongan jadi ya tetap macet juga. Tetap macet. Iya. Sampai kalau nggak salah gitu kaki lo kelindes ya? Masih inget gak lo? Iya, kaki gue kelindes tuh. Kelindes juga. Jadi 2 kali gue kelindes pernah tuh. Nah, jadi waktu itu kita nyalain doang ya waktu itu ya, Pe? Iya. Nyala doang. Buat lalu- ngidupin lah minimal biar bisa kemana-mana Iya, gitu. biar bisa hidup dulu. Baru kita bawa ke bengkel. Di bengkel tuh waktu itu apa aja sih gue lupa inget juga. Terus inget gue pokoknya mesinnya dirapi-rapihin doang ya. Mesin rapiin, terus juga Apa ya? Listrikan. sempet di bosel gitu ya belakang kalau nggak salah. Iya, bos gearnya waktu Bos itu gear. dobrak. Sama kelistrikan sih waktu Kelistrikan itu ya, ada gitu. beberapa yang mati, dinyalain lagi. Nah, salah satunya juga itu yang bikin ngerasa gue, ini emang GL100 tuh jalannya kayak gini atau enggak? Karena kebetulan Muarip juga nggak pernah nyobain kan kalau yang 100% original kan. Gue bilang kayaknya nggak kayak gini deh harusnya. Ini lamban banget motor. Kayak nggak mau berjalan. Sama Supra aja kan Supra. Iya, kan? memang. Ternyata bengkel bilang waktu CDI ya, ganti CDI. Ya. Ganti CDI karena CDI-nya tuh lokal. Ganti CDI apa gitu gue lupa. Terus gue coba. Ini jangan dicoba di jalanan tapi bisa kok 120 masih bisa. Masih nyentuh lah. Masih itu hari itu. Heeh. Hari ini gue balik lagi ke sini jauh-jauh tuh nggak nyampe sih. Nggak nyampe. emang harus telat ini. Iya, Emang memang. spek telat. Nah, berarti emang lu pengen gini aja, lu pakai lu nih, andai kata nih, lu punya udah settle, pengen lu bikin ori semua nggak? Lu pajang gitu dalam rumah kayak orang kaya punya Porsche, taruh samping organ, lalu taruh GL gitu di ruang tamu, digantung. Nggak digantung juga sih, ditidurin paling. Tidurin. Nggak. Paling kalau misalnya emang udah settle tadi ya, udah misalnya ada rezeki gitu. Iya, ada rezekinya. Iya sih pengen gue danenin lagi, tapi tetap dengan look orinya gitu. Gue seneng aja ngeliatnya look ori. Misalnya apa ya, belakangnya behelnya kan udah dicopot tuh, Iya. karena patah. Nanti kalau emang ada rezeki, pengen dipasang lagi behelnya, beli yang ori. Terus ya looknya juga, misalnya ada emblem-emblem apa yang hilang, dipasang lagi gitu. Lengkapin lagi ya. Intinya tetap dengan look ori sih. Lo ori. Nggak jadi sebeng anjing. Enggak. Mungkin tapi masih nanti kayaknya, iya. Nggak nutup kemungkinan, nggak nutup kemungkinan. Siapa tahu nanti season 5 ketemu lagi nih sebeng. Bisa aja. Berarti ini tapi ori semua kan? Nggak ada yang gotak-atik berarti? Ori semua, ini ori. Paling kalaupun ada yang nggak ori ya mungkin aftermarket sih, tapi dengan tetap look orinya gitu. Paling kayak gitu. Kayak contoh handle rem kanan kalau nggak salah itu ganti pakai aftermarket karena lagi itu sempet patah. Nyari yang ori agak susah dan udah butuh gitu ya, udah terpaksa pakai yang aftermarket sementara. Keterusan sampai sekarang. Sementahun. Iya, sementahun. Semen 2 tahun sih. Semen 2 tahun ya. Udah lama ya. Lebih gitu. Terus ini nih gua tis dikit aja. Waktu terakhir kali gua ketemu motor ini nih, ada beberapa yang beda nih. Kayaknya spionnya nggak ini, terus juga itu stang yang nggak ada covernya. Itu lu beli lagi? Iya, beli lagi. Beli lagi di sini. Ya,
sebenarnya spion lah gitu kan, sempet. Jadi pas pertama ditemukan motor ini ya, kasarnya gitu lah. Pertama ditemukan spion kanannya hilang gitu. Ya udah akhirnya nyari di aftermarket di Facebook sama disaranin sama Arya juga. Dapat emang Orion, cuma minusnya agak oglek dia. Agak ngantuk, iya. Agak ngantuk dia. Misalnya saya berangkat nyetel gini, balik udah tidur udah gini kan. Iya nggak enak Capek lihatnya, dia. udah capek gitu kan. Aduh kayaknya kalau gini dilihatnya kurang enak gitu. Makanya nyari-nyari di online shop ya udah dapat kalau nggak salah Malaysia deh ini. Barang Malaysia punya, nggak tahu ori atau enggak, cuma emang untuk pembentukan GL Pro dari shape-nya bentuknya yang penting rapi lah Iya, gitu. penting oke lah ya. Nggak Cover ngantuk juga dia. betul, cover kunci juga sama. Ini lagi tuh beli aftermarket juga. Oh, ini aftermarket berarti? Aftermarket juga dia nggak ori, yang penting ya ngerapiin look aja sih Ya, gitu. penting oke aja lah ya. Terus yang kayak gitu-gitu tuh apalagi yang udah lu tambah-tambahin? Apa itu aja so far? Apalagi ya? Itu aja sih paling. Itu aja ya? Iya sih. Oh paling ini Kickstarter lagi itu kan. Kickstarter? Ya Oh. mungkin di sebelah sananya Kickstarternya itu. Kickstarter nanti kita kasih Udah, lihat. itu udah ada cerita lucu juga emang. Udah habis 3 ya? Iya, habis dua. Habis 2. Jangan sampai ketiga, Jangan jangan. ketiga. Udah. Jadi Ada ceritanya, isi ceritanya. siapa nih Boleh mau ceritain? ceritain. Boleh. Jadi dulu sempet pernah patah ya dulu ya. Patah. Itu gara-gara kenapa sih yang pertama patah tuh yang di bengkel lu ya? Patah tuh karena jatuh. Oh iya, patah sama dipinjam sama rekan saya lah. Dipinjem terus jatuhnya tuh bukan jatuh crash, bukan, emang dia standarnya agak teledor mungkin ya. Jadi ya udah ngubrak motor saya, patah tuh satu. Digantilah akhirnya pakai seingat saya gitu ori atau apa saya lupa lah. Pemakaian setahun, ya udah saya pakai lagi di Jatinangor lah gitu. Saya habis nugas dari kafe pulang jam 2 pagi, lagi nyela, tahu bertang, udah mental aja itu. Mental. Iya. Ini saya nyela gimana kan gak enak nyela orang aja nggak boleh, apalagi nyela motor kan begitu. Iya. Kemarin di celah saya. Iya, celah mulu begitu. Iya bener-bener. Ya udah akhirnya di stut lagi. Pokoknya ini motor udah banyak pahalanya mengalir buat orang-orang yang nyetut motor ini ya. Semoga jariah gitu ya. Udah banyak yang nyetut motor ini gitu. Di stut lagi ke kosan, dibeliin aftermarket lagi Kickstarternya, pasang lagi. Aman dan sekarang. Alhamdulillah masih aman gitu. Berarti ini rajin di stut nih tadi kamu. Dulunya iya. Sekarang Rajin di stut. udah absen. Oh enggak, sekarang udah mandiri. Sekarang Alhamdulillah. udah mandiri. Dulu rajin ya di absen. Dulu Di rajin. stutin mulu ya. Betul. Apalagi ya, kayaknya motornya emang cakep menurut gua. Kayak ya untuk sebuah motor harian tuh pas banget gitu. Enggak yang bakal bikin kayak aduh sayang dipakai-pakai terlalu rapi gitu. Kalau terlalu rapi juga kadang kan kayak Iya, sayang kan agak makanya. sayang. Pakai hujan-hujanan, naik-naikin. Kalau selain lu ke kampus, lu kemana aja sih? Pernah muter-muter ke mana kah gitu kayak udah pernah dibawa ke Dieng gitu lagi iseng gitu sekalianan lewat maksudnya. Nggak pernah. Belum pernah jauh-jauh sih. Paling kalau dari posisi dari Jatinangor, paling ke arah Gunung Puntang, ke arah apa tuh Buah Batu ke sana lagi gitu, ke arah Ciwidey. Pernah. Terus ke Kuningan pernah, tapi belum pernah yang jauh-jauh gitu sih, yang sampai 4 jam 5 jam gitu belum pernah. Tapi berarti ya istilahnya sedang-sedang lah. Ya. Sedang-sedang aja gitu. Nggak ada kedekat amat lah, Nggak lumayan deket-deket jauh dikit banget. gitu. Lumayan berasa pinggang. Lumayan tuh. berasa pinggang dikit. Lumayan berasa. Gitu. Belum Apalagi yang touring. apalagi kalau pakai gesek ya. Oh, gila pinggang iya. Tangan juga dijadi nih, bicep nih. Gini nih. Gini malah. Jadi itu. Nah, Gitu. jadi menurut gue tinggal memberikan beberapa pertanyaan terakhir. Oke. Menurut gue, kalau misalnya ada orang mau kuliah, mau ngerantau, menurut lu rekomen gak sih bawa kayak gini? Oke. Dan pesan-pesannya gitu. Kesan-pesan nih, bisa. Kalau emang Anda atau teman-teman ya kebetulan punya GL juga di rumah, terus udah mau kuliah atau mau jauh lah keluar gitu, rekomen atau enggak? Saya rasa rekomen sih ya. Maksudnya plus minus sebenarnya sih. Rekomennya kenapa? Karena pertama pajaknya murah ya. Oh, Pajaknya murah. Gila. Yang kedua juga secara konsumsi BBM ya sedikit lebih irit dibanding motor-motor sekarang gitu. Sedikit lebih irit gitu konsumsinya. Sama Beat ya ketemu lah, bisa lah. Ya, hampir lah sama-sama gitu. Kita mau di pom bensin. Iya, ketemu di pom bensin maksudnya gitu. Terus juga secara posisi nyantai gitu, ridingnya enak. Cons-nya adalah mungkin kalau misalnya buat muat barang ya, misalnya teman-teman lagi di kosan mau ngelondri barang kan nggak, kalau motor matic bisa taruh depan tuh. Iya. Ini minusnya nggak bisa gitu. Jadi ya bener-bener kayak motor naked aja gitu bawahnya. Pertama itu space buat naruh barangnya kurang. Terus selaannya. Ini kalau misalnya
lagi mati tanjakan in case gitu ya. Ya jadi harus sabar-sabar aja nyela misalnya mati di tanjakan gitu, harus tenang aja gitu. Sama paling ini udah betis udah berapa kali kena knalpot ya. Oh. Itu oleh-oleh wajib itu. Oleh-oleh. Owner GL, owner CB dan rekan-rekannya itu oleh-oleh wajib itu. Oleh-oleh wajib ya? Iya, tato di Tato dia. betis. Emang nembus ya kalau pakai jeans ini? Enggak, kalau nggak pakai lagi pakai celana pendek. Suka nempel aja gitu. Dapat salam tempel gitu. Anget-anget ya? Anget-anget dikit. Lumayan, biasanya kan teman orang salam tempel. Nah, itu siap-siap aja gitu Siap-siap. ya. Konsep paling itulah. Tapi overall asik sih buat apa? Buat ngampus gitu. Looknya juga masih, gue ngerasa masih enak gitu bawanya juga. Masih pede lah Masih ya. pede gitu, iya. Buat bawa cewek gimana buat? Buat cewek ya. Kan kalau orang bisa lihat kayak, wih asik kok kayak Dilan, hujan-hujanan, naik CB gitu. Iya. Bisa nggak diimplementasikan kalau lu di rumah cuma punya GL? Mungkin lebih bahasanya jangan bawa cewek, bawa penumpang ya gitu ya. Bawa penumpang Ojol. gitu ya. Iya, bawa penumpang masih enak sih, space belakangnya juga luas. Cuma mungkin paling harus tambah ini aja behelnya. Jadi kalau ada behelnya nih kan yang punya gua nggak ada behelnya. Sebenarnya bukan sengaja, bukan sengaja. Montir itu Bukan biar sengaja. pegangnya ke belakang ya. Itu sempat patah. Terus mau dipasang lagi tuh susah gitu daripada patah di jalan kan. Bukannya copot dilas lah. waktu itu ya? Hah? Udah dilas? Kurang bagus looknya. Makanya nggak dipasang. Iya. Bukan apa-apa, bukan. Mungkin kalau teman-teman punya GL juga alangkah Copot baiknya. berarti. Bukan, pasang aja, kasihan penumpangnya gitu. Kan kalau misalnya nggak pegangan belakang berarti pegangan mana? Kan gitu kan maksudnya. Pegang sini. Nah, iya gitu. Gitu ya, sih Pak. paling. Overall enak sih. Rekomen Rekomen gitu. buat Tergantung teman-teman. sesuai dengan kebutuhan teman-teman lagi, balikin lagi gitu. Ya jadi menurut Muarif rekomen kalau lu yang pengen kayak Dilan-Dilanan. Nah, copot behel ya pertama. Hujan-hujanan ya. Bisa. Tapi pernah coba kayak gitu? Hah? Pernah coba kayak gitu? Apa tuh? Kayak Dilan-Dilanan gitu nggak? Nggak sengaja kehujanan Oh, lah nggak gitu. sengaja. Iya, terus kayak ya agak hujan jadi ya berasa dilan dikit Nah, gitu. jalan 20 langsung ya? Ya? Jalan 20 aja, pelan-pelan aja, nggak usah pelan-pelan buru-buru aja. ya. Kan iya, kan licin di jalan Iya. bahaya kan. Iya, Jadi nggak usah 20 ngebut-ngebut. gitu. Gitu. Cerita lucu gak di kampus? Ah, ya. Cerita lucu paling ya tadi sih soal Kickstarter ya kalau lagi nyela nggak mental aja si ini apa namanya si sendal gitu kan Kickstarter suka ngelawan Kickstarternya. Berontak Sendal, ya? iya suka berontak gitu. Itu terus juga ini kan nama motor gua kan Capung ya. Sebenarnya kenapa Capung tuh? ini juga bukan gue yang ngasih nama. Jadi lagi tuh ada adik tingkat gua nanya gitu. Gue lagi ke kampus terus dia nanya, "Kang, lagi bawa motor yang Capung ya?" "Capung yang mana?" gitu. "Itu yang motor tuanya." "Oh, yang GL iya." Jadi dari situlah namanya Capung. Mungkin karena bentuknya kurus kayak capung kali ya. Gue juga nggak tahu tapi ya bolehlah namanya Capung. Oke Jadi, juga gitu. Diabadikan sekarang namanya Capung. Diabadikan ya. Thanks tuh adik tingkat gue ya yang ngasih nama. Apa gitu. lagi tuh selain muncul nama Capung, sendal suka mental. Apa lagi ya? Tawar pernah ditawar? Nah, ditawar. Ditawar ada aja gitu. Lagi itu di mungkin kalau anak-anak Unpad atau ITB yang tahu di Libas, gue lagi makan, beres makan, "Cakep om motor om," gitu. Ditawar berapa masih dipakai om gitu. Enggak sih kita tolak mentah-mentah enggak, cuma nantilah gitu bisa gitu. Berani bayar berapa lo gitu? Enggak gitu dong. Enak aja enggak gitu kagak. Sama alumni gue juga pernah lagi tuh ada yang nawar. Jawab gitu juga. Berani bayar berapa lo? Kagak lah, baik-baik kita ngomongnya. Tapi cerita lucunya masih kekeh alumni gue itu bang, apa alumni panutan gue, Kang Anta, halo Kang Anta, kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue ke rumahnya masih suka gini, maksudnya 5 juta masih kayak gitu. 4 juta lah gitu bilang. Wah, langsung nego sekarang nih gitu. Enggak. Belum nih karena sekarang masih gue pakai, jadi masih belum dilepas dulu gitu. Tapi suka ada aja yang nawar. Nah, coba besok-besok kalau lihat motor ini di sekitaran Jatinangor, tawar aja. Siapa tahu besok udah nggak pengen dipakai. Enggak. Ntar gue kasih kata-kata paling. Keluar lagi ntar mau Singkat berapa saja. lo gitu. Agak. Aduh. Oke, gimana tuh maintenance-nya gimana kalau lu motor tua nih kan terkenal rewel, suka mogok-mogokan. Iya. Tuh. Maintenance-nya tuh menurut lu gimana tuh kalau lu? Oke, paling basic ya sama kayak motor-motor tua lainnya gitu kayak CB dan rekan-rekannya. Pertama pasti olinya ganti sebulan sekali, terus juga si rantai sih, karena kan dia udah umur juga harus sering kasih chain loop gitu. Misalnya beres nyuci atau ya sering dirawat rantainya. Terus juga ini sih karbu sebenarnya yang paling rawan ya.
Yang tadi yang gue bilang itu tuh penyakitnya banget karbunya. Belum kalau misalnya emang udah beli karbu baru, nyari settingannya kan Iya. tiap motor beda-beda ya. Iya, Kata Arya juga settingannya beda-beda. Itu sih sebenarnya paling PR tuh di situ. Dan disaranin sama Arya juga lagi tuh buat sedia kunci busi sih. Jadi kalau misalnya kasih jalan mati gitu ya, gue udah ngerti gitu gimana cara handle-nya. Minimal bisa nyala dulu. Minimal bisa nyala dulu lah sampai kosan gitu. Biar nggak di-stut mulu ya. Iya gitu. Ada rencana nggak bawa kemana? Apa mau dipakai balik? Gimana? Iya, misalnya Rencana ada sih nanti. Masa gue kesini kan dikirim gitu, nggak nyobain dari sini ke Depok atau sebaliknya gitu. Jadi rencana kalau emang nanti gue udah selesai kuliah gitu, mau coba motoran sih dari Nangor ke Depok rumah gue gitu. Jadi barang-barang gue di kosan dikirim, gue motoran gitu sama ini motor gue ke Depok. Itu paling. kedepannya lu tuh pengen ada motor apa nggak sih? Atau lagi pengen punya apa gitu? Kalau ada gitu. Gue lagi seneng banget. ngidam apa? Seneng banget Win. Win. Enggak tuh gue ngeliat di jalan kayaknya Win keren Win. juga gitu ya, Iya, cakep cakep juga. Win. Win yang biru. Biru. Iya, yang biru. Ada kan yang biru? Ada kan? Apa biru kuning ya? Gue lupa. Biru. Tadi dulu. Kayak birunya pucat gitu. Iya, biru pucat, Kayaknya bukan yang ada. pure biru gitu. Itu kayak cakep juga ngeliat tuh. Pengen itu sih gue Win. Pengen Win. Iya, buat nemenin ini selingan lah Selingan. gitu. Iya. Kalau ini mogok pindah ke mogok. Iya, lainnya ya? enggak jangan ngomong lain ya dong. Win sih palingan. Kalau misalnya buat yang klasikan Win gitu. Cuma kalau yang buat hobi-hobi kayaknya gue kan dulu emang sempet punya gesek tadi yang gue udah bilang. Jadi emang senang juga motorsport sebenarnya gitu. Pengen punya 636 sih. 636 ya? 636 kayaknya Kayak buat asik. punya-punyaan kalau emang udah punya uang gitu mah ya udah kaya begitu bisa. Udah ada. Jadi orang iya Udah jadi gitu. orang. Pengen Pengen gitu. punya 636. Iya, punya 636. Jadi yang satu mogok, satu lagi di bengkel. Iya, enggak gitu dong. Naik Gojek. Enggak. Iya. Enggak gitu. Ya, Naik Vario Vario bisa. Gitu Berarti sih. itu ya Win dan 636. 636 betul. Kayaknya udah segitu aja. Ceritanya cukup lumayan panjang. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang mungkin kayaknya atau gua atau Muarif lupa. Mungkin lupa ya. Cerita terdekatnya adalah tadi sebelum syuting ini dimulai. Oh iya. Itu cerita lucu juga tuh. Habis dipakai, lalu dia bilang, "Oh, kalau mau di syuting dicuci dulu biar bagus." Tiba-tiba dia manggil gua. Temenin gue nyari behel gue hilang. Seingat gue kan emang nggak ada behel kan. Gua bilang, mana emang nggak ada behel? Enggak, yang di bawah lampu. Nah, nanti kita kasih shotnya. Pet yang di bawah lampunya itu hilang tadi, baru tadi banget. Baru sebelum banget syuting. tadi hilang. Iya. Dan ya emang gitu ya. Iya, jadi semalam habis gue pakai ke Gunung Manglayang masih ada. Masih ke kaki Gunung Manglayang sih, nggak Gunung Manglayang ya, ke kaki Gunung Manglayang masih ada. Tadi pagi pas gue mau nyuci motor tiba-tiba hilang aja gitu. Iya udah. Ya itulah apa salah satu resikonya juga kan ini motor geter banget juga ya. Jadi partnya juga rawan buat jatuh di jalan gitu. Lagi itu nih cover aki berapa kali pernah hampir jatuh, untung ketahan betis gitu ya. Wes langsung tahan gitu kan. Mau kemana gitu ya udah tahan jepit gitu, minggir kencengan lagi. Itu sih paling partnya banyak yang rawan geter dan copot di jalan. Itu what it is lah. Gitu. Makanya panjang umur lah seller-seller black market gitu ya. Ya maksudnya teman-teman kalau bisa beli ori, part ori. Cuma kalau nggak nemu black market kan ya mau gimana lagi Ya, mau gitu. gimana lagi? Iya. Yang ada Bukan aja. black market, after market. Kok black market sih? Black market. Bisa sih Iya. beli di black market. Tipe. Sorry. Gitu. Gitu aja kayaknya. Jadi konklusinya menurut gue yang dari tadi dijelasin Muarif adalah beli GL buat kuliah sangat recommended. Recommended. Tapi dengan disclaimer dibalikin lagi ke kebutuhan teman-teman lagi gitu masing-masing. Kayak gitu. Kalau cuma butuh macet-macetan kayaknya jangan beli sih. Jangan ya. Kalau yang kuliahnya ya Jabodetabek, lewat-lewat Raya Bogor, lewat-lewat Margonda sih. Beli Jangan beli ranking juga ya. Jangan. Beli ranking, beli beat aja. Beli beat ya Beat gitu. cocok. Tapi kalau yang mau mencari tantangan hidup, Seperti Yang emang Muarif. seneng nguliknya gitu. Motor-motor tua tuh ya. tapi Menarik sih. kayaknya lu ketinggalan tipsnya. Apa tuh? Tadi kalau lu pengen bawa motor kayak gini adalah cari temen yang banyak. Oh iya, Iya kan? bener. Jangan ketinggalan. Iya. Kalau nolep sih lu dorong terus tuh. Iya. Dan juga apa namanya HP jangan sampai mati, jangan sampai lowbat gitu. Karena nggak ada yang tahu ya accident-nya, maksudnya mogok di jalan gitu. Jadi buat temen-temen yang lain juga yang nonton gitu siap-siap kalau emang
saya telepon gitu ya, minta tolong diangkat ini buat yang masih di Jatinangor Buat gitu. masih di Jatinangor, Iya. siap-siap Dan panggilan. sekitarnya kalau misalnya tengah malam atau ya saya nelpon gitu, tolong lah. Iya. Tahu lah. Iya gitu. Udah biasa. Insya Allah mah jariah gitu. Amal nyetut motor GL gitu ya, jariah mudah-mudahan. Nanti dicatat ya. Ya, dicatat. Dicatat. Oh. Gitu. Kan menolong orang kesusahan gitu kan. Gitu. Oke, jadi ya gitu. Balik lagi kalau pengen punya GL harus banyak teman, Harus baik teman. HP harus nyala terus, HP nyala terus, betul-betul. sama jangan ya terima aja gitu. Jangan Iya. kebanyakan dulu ya. Heeh, gitu. Tenang Nah, aja, tenang iya. ya. Dan nikmatin aja nggak sih? Enjoy aja Enjoy bener. aja. Bukan kayak aduh motor gue mati. Aduh gimana gue? Iya. Tenang aja selalu. Nah, nggak ada motor, punya kaki kan? Iya. Oh. Masih ada es kelapa dijual kita yang dorong kan bisa kalau nggak ada tukang bensin gitu. Ngajak sebawa bapak gitu mah gitu ya. Oke, kayaknya gitu aja. Sebenarnya nih, gue pengen ada satu momen spesial nih. Jadi, salah satu yang bikin gue kesini adalah kenapa harus sekarang banget? Karena gue pengen lihat. Coba lihat rambutnya dong. Muncul sedikit aja di kamera gitu. Buat kenang-kenangan Ri. Ini. Sekali aja. Buat kenang-kenangan. Aduh ini halus banget hair reveal gitu Hair ya. reveal ya kan? Ya biasa. Oh, Nih kan? anak kita habis penelitiannya Iya. gitu. Jadi rambutnya Kelamaan di nggak laut sengaja. ya? Iya Kelamaan di laut. gitu. Sebenarnya ini diwarnain sih, diwarnain. Tapi awal mula diwarnainnya gara-garanya kan gue penelitian kan di pinggir pantai gitu. Si ujung-ujungnya tuh kayak pada merah gitu kan, terus gue ngeliat kayak nggak rapi, udahlah Kayak warnain bopung gitu ya? Iya, ya begitu. Terus ya udah warnain lah sekalian. Sebenarnya agak nggak sesuai sih, gue mintanya dark brown. Ini juga Dikasihnya golden brown nih. Dikasihnya ini kuning kemasan Kuning kan. kemasan. Iya, udah Iya. mateng. Mateng, mantap. Agak miskom tapi ya udahlah pede-pedein aja gitu. Iya, mantep lah. cocok Mantep lah, ya. cocok, cocok. Iya. Ini selanjutnya mau ganti warna rambut apa deh? Kita tanya rambutnya aja deh. Kayaknya. Oke, ini menarik nih ya. Lanjut nih bahasan kedua ya. Ambil ke rambutnya. Apa ya? Paling masih warna-warna yang gue gak ada aneh-aneh, nggak yang kayak Hijau hijau. kah kayak Billie Eilish? Gitu? Enggak, belum sih. Biru neon iya Oh, sih. biru neon ya? Enggak. Nanti kita bikin lagi ke sini. Paling ke dark brown sih gue. Dark brown beneran. Dark brown beneran nih, bukan yang golden brown sekarang nih. Paling itu sih. Atau enggak kalau emang udah mau graduate nanti hitam kayaknya nggak tahu ya. Botak sih. ya, botak. Botak belum sih kayak belum Botak pengen. belum. Belum, iya. Sedikit fakta aja, kemarin tuh gue habis nonton acara Drift Kings bulan Desember tuh, nonton Drift Kings Asia. Itu ketemu salah satu pembalap favorit gue, namanya Daigo Saito. Dia tuh dari Jepang. Ketika gue lihat, wih keren ya orangnya, dari langsung deket gitu. Terus dia ngirimin foto gue ini. Gitu. Wih, gue harus samperin nih, Daigo Saito Jatinangor. Nanti gue kasih lihat fotonya nih. Nih dia, ini sebelahnya Daigo sih. Enggak. Mantap. Beda ya. Daigo lokal ya. Nah, Daigo lokal. meruyung ini. Daigo Setu. Setu iya, itu Leo. Daigo Saito biasa di Empang. Di Empang. Oke, kita udah bahas rambut aja lah kayaknya. Waduh, jadi hairstylist gitu ya. Ya, hairstylist ya. Bahas motornya udah, rambutnya juga udah ya kan. Jadi kayaknya videonya cukup sampai sini. Ini beneran habis nih ya. Bukan yang motong-motong lagi nih. Nanti kalau mau ada yang ditanya-tanya bisa DM ke IG Muarif. Bisa di Muarif R-nya 2, muarif.df. Muarif.tf. Mau nanya soal GL, bisa. Nanya soal rambut, Bisa oh, juga. bisa nanya soal rambut. Dan mungkin ada maba-maba yang masih pengen cari tahu Waduh. info soal Jatinangor. Waduh. Nah, Ya, bisa DM ke ahlinya. udah mau lulus saya Oh, mah. udah mau lulus. Kang Marif. Nomor WA sini, nomor WA. Enggak. Call center ya. Call center dong saya. Ya gitu aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanya bisa DM atau di komen. Thank you yang udah nonton. Bisa like, komen, jangan lupa subscribe-nya juga nggak apa-apa. Kita kembalikan tagline Jakarta Keras ya. Dihina nggak tumbang, di subscribe. Makasih bang. Makasih Nah, Bang. Oke. Oke, thank you. Nah, Sampai bertemu di teman-teman video semua. selanjutnya. Udah gitu aja. Nggak ada. Oke.